Halo Mitra Merapi, selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast spesial Merapi Indah. Kali ini bersama saya Dona Larosia yang akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang ya. Tapi sebelumnya semoga hari ini Anda semuanya Mitra Merapi dimanapun Anda berada, semuanya sehat-sehat, kabarnya baik, kemudian juga selalu bahagia ya di hari ini. Oke, kali ini Dona pengen mengajak Anda semuanya untuk berbincang-bincang mengenai salah satu sekolah di wilayah Magelang, yang mana sekolah ini punya daya tarik yang tinggi ya. Ya, terutama di bidang wisata ya. Sekolah ini adalah SMK Wiyasa Magelang ya. Alamatnya ada di Jalan Tidar nomor 36 Kemiri Rejo Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Pastinya Mitra Merapi, semua pendengar, penonton udah pada tahu juga ya tentang sekolah SMK Wiyasa Magelang ini. Tapi di sini Dona pengen mengajak Anda untuk berbincang-bincang lebih lanjut, dan pastinya di sini sudah bersama dengan Dona di studio podcast Merapi Indah, dua narasumber yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang. Pastinya juga kita akan membahas apa aja yang menarik dari sekolah ini, SMK Wiyasa Magelang ya. Dona sapa dulu untuk narasumber yang pertama, itu ada Bapak Ari Pramudianto. Halo Pak Ari. Selamat pagi. Oke, gimana Pak Ari perasaannya? Kayaknya tegang banget nih. Perasaannya luar biasa. Oke. Karena ini kesempatan yang indah, kami bisa berada di sini. Oke, ya. Apakah ini kali pertama? Saya terus terang kali pertama. Oke. Ini kali pertama. Ya. Ya, tapi semangat ya. Semangat. Baik, kemudian di sebelahnya, di sampingnya ya Pak Ari, ini ada narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Ibu Greti Puspadani. Halo Bu Greti. Halo, selamat pagi. Gimana Bu Greti hari ini kabarnya? Baik? Ya, kabar baik, luar biasa baik untuk pagi ini. Oke, sehat ya? Sehat ya. Ya, ceria nih kayaknya nih Ibu Greti, kayaknya udah semangat juga untuk berbagi informasi ya. Semangat. Oke, langsung aja ya Mitra Merapi. Di sini Dona pengen mengajak Anda untuk berbincang-bincang sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu Wiyasa Sekolah Wisata gitu ya. Langsung aja kali ini Dona pengen ngobrol dulu sama Ibu Greti Puspadani ya. Nah, untuk SMK Wiyasa biar Mitra Merapi juga makin paham nih. Kita ngomongin tentang selayang pandangnya dulu tentang SMK Wiyasa Magelang. Nah, untuk SMK Wiyasa ini merupakan SMK pariwisata tertua di Kedung gitu ya. Mungkin bisa dijelasin gak nih dulunya gimana atau ada apa aja di sini? Jadi SMK Wiyasa itu merupakan SMK pariwisata tertua di Kedung begitu ya. Jadi di Kota Magelang itu SMK Wiyasa yang mempunyai jurusan usaha layanan pariwisata maupun perhotelan itu merupakan SMK yang sudah termasuk golongan SMK yang tertua di Kedung begitu. Jadi awal berdirinya SMK Wiyasa itu mulai tahun 1994. Iya, jadi diresmikan pada tanggal 24 Januari 1994. Jadi sudah lama sekali ya. Iya, udah lama banget nih. Iya. Berarti memang benar ya, ini merupakan salah satu SMK pariwisata tertua di Kedung gitu ya. Tadi didirikannya untuk SMK Wiyasa ini Januari. Iya. Untuk pendiriannya itu Januari 1993, kemudian diresmikan oleh TB Silalahi itu pada tanggal 24 Januari 1994. Jadi sudah berjalan 30 tahun. Sudah lama sekali. Iya, udah lama sekali 30 tahun ya. SMK Wiyasa Magelang ini alamatnya di Jalan Tidar nomor 36 Kemiri Rejo Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal kompetisi keahliannya nih di SMK Wiyasa Magelang itu sebenarnya ada apa aja nih Bu Greti? Di SMK Wiyasa Magelang itu kita ada 2 kompetensi keahlian. Ya, yang pertama itu ada kompetensi keahlian usaha layanan pariwisata, dan yang kedua kita ada kompetensi keahlian perhotelan. Jadi kita bergerak di bidang pariwisata. SMK pariwisata seperti itu. Oke, luar
luar biasa banget nih, menarik. Kalau ngomongin soal wisata itu kita itu pengennya jadi pengen ngobrol yang banyak, yang luas gitu ya. Nah, tapi sebelum Dona ngobrol lagi sama Pak Ari Pramudianto, nih kalau boleh ngobrol-ngobrol dulu. Ini untuk Ibu Greti di SMK Wiasa Magelang, ini sebagai ibu guru berarti ya? Iya, saya sendiri sebagai guru mengampu mata pelajaran informatika. Namun untuk saat ini saya juga sebagai koordinator untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 seperti itu. Berarti ini buat para mitra Merapi di ajaran baru ya 2024. Nantinya yang mungkin pengen mendaftarkan diri, yang punya anak, punya saudara gitu ya, yang pengen masuk ke SMK, nanti jelasin gak nih dulunya gimana atau ada apa aja di sini? Silahkan Ibu Greti. Oh ya, baik. Jadi SMK Wiasa itu merupakan SMK pariwisata tertua di Kedung, begitu ya. Jadi di Kota Magelang itu SMK Wiasa yang mempunyai jurusan usaha layanan pariwisata maupun perhotelan itu merupakan SMK yang sudah termasuk golongan SMK yang tertua di Kedung, begitu. Jadi kalau untuk Pak Ari Pramudianto ini sebagai kalau saya tugas utama saya sebenarnya sebagai guru bahasa Indonesia. Tugas utamanya. Tapi kebetulan diminta untuk membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Jadi ngurusi bidang kurikulum itu hal yang tidak mudah. Tapi karena semangat, kami punya jargon. Apa itu? Wiasa bisa. Itu dia, luar biasa. Jadi semuanya akan menjadi bisa kalau di SMK Wiasa. Seperti itu. Jargonnya aja luar biasa ya, semangatnya juga tinggi. Nah, tadi dibilang Pak Ari ini sebenarnya guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia tapi ternyata juga grogi loh untuk berbicara kayak gitu. Iya, karena ini sebuah hal yang luar biasa, sebuah hal yang baru, out of the box. Itu dia. Tapi kalau nanti beres tuntas untuk podcast ini berarti punya pengalaman baru juga nih ya Pak. Pengalaman yang luar biasa ya Pak Ria. Menarik banget nih Mitra Merapi tentang SMK Wiasa Magelang. Di sini Dona ngobrol sama Bapak dan Ibu gurunya berarti di SMK Wiasa Magelang ya. Tadi udah ngobrol sama Ibu Greti Puspadani tentang sayang pandangnya SMK Wiasa ini, kapan didirikannya, kemudian mengapa bisa menjadi salah satu sekolah pariwisata yang tertua gitu ya, karena memang 30 tahun ternyata Mitra Merapi. Nah, kali ini Dona geser dulu nih, Dona pengen ngobrol sama Pak Ari Pramudianto untuk apa aja sih keistimewaannya yang ada di SMK Wiasa, Pak Ari? Ya, SMK Wiasa itu sekolah yang amat sangat istimewa. Kenapa? Sekolah yang luar biasa. Kalau mungkin di masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya. Yang pertama, ada namanya casual. Casual itu banyak masyarakat atau orang awam yang bilang casual itu koyo klambi santai, casual. Benar. Ya, memang seperti itu. Seperti penampilan kami sekarang ini. Tadi wah, kok pakai baju pink ya seperti ini. Padahal ini memang salah satu bagian dari jiwa kami yang harus sekarang kami lakukan untuk era-era sekolah zaman sekarang ini adalah luar biasa. Nah, istimewanya casual itu selain baju yang santai tapi tidak casual dalam arti yang sebenarnya di SMK Wiasa ini. Casual itu dalam arti ada semacam peserta didik atau siswa, mereka ada kesempatan untuk merasakan dalam tanda kutip ini mencari, bahasa menterengnya sekarang, cuan. Nah, mencari cuan. Terus casual itu apa? Kerja paruh waktu sebenarnya. Jadi ada hotel atau mungkin ada restoran-restoran di Kota Magelang dan sekitarnya itu yang akan mempunyai event besar, itu banyak sekali melibatkan anak-anak kami. Itu casualnya seperti itu. Jadi itu istimewa dari kami. Kemudian itu untuk jurusan perhotelan dan pariwisata sebenarnya sama, atau ULP itu sama. Dan yang tidak kalah pentingnya ini, karena ini di kaos kami di belakang ini ada apa itu? Wiasa Sekolah Senang Wisata.
Karena brand kami sekarang membantu pemerintah daerah untuk membangun pariwisata agar bergeliat. Salah satu misi kami adalah itu. Nah, poin penting selain tadi casual, yang selanjutnya karena di jurusan ULP ini kami sedang ada project atau sedang ada unit usaha Wiasatur ya. Iya, berarti istimewanya itu kami punya sekolah yang punya unit produksi untuk mengenalkan anak-anak. Banyak nih anak-anak muda zaman sekarang, milenial healing dan sebagainya, pengen kemana-mana. Healing itu tidak murah, bayar. Nah, ketika masuk ke SMK Wiasa, itu caranya mau healing tapi tidak bayar, justru malah dibayar. Ya. Itu istimewa kami. Masuk di jurusan usaha layanan pariwisata. Seperti itu. Oke, luar biasa banget nih ternyata ya keistimewaannya dari SMK Wiasa. Tadi Dona tertarik nih sama program casualnya di SMK Wiasa ya. Ternyata ketika wisata di Kota Magelang atau restoran di Kota Magelang lagi punya event gitu ya, selalu membutuhkan anak-anak dari SMK Wiasa. Ini semua kelas atau gimana nih, Pak? Semua kelas. Semua kelas, bahkan dari yang kelas 10 baru masuk katakanlah. Itu kami libatkan. Kami libatkan. Jadi mungkin untuk orang tua di masyarakat Magelang dan sekitarnya kadang-kadang ada mikir, waduh, aku ki meh nyekolahke anakku tapi biaya sudah terbatas nyuwun sewu. Karena banyak masyarakat warga di tempat kita yang ada juga warga dari lapisan masyarakat yang kurang mampu. Nah, solusinya bagaimana? Padahal anak-anak ini butuh melanjutkan studi. Betul. Di Wiasa kami ada program seperti itu. Bahkan mungkin anak-anak bisa, itu tadi saya sampaikan di awal, ada cuan. Nah, itu salah satu solusinya seperti itu. Oke, luar biasa banget berarti ya. Jadi untuk anak-anak yang tadinya dari SMP baru masuk ke SMA saja sudah bisa diajak untuk terjun. Betul, ya. Kelas 10 sudah bisa. Kelas 10. Bahkan yang kelas 12 ini baru saja lulus, belum pengumuman, mereka beberapa sudah bekerja. Jadi ketika mereka akan gladi bersih untuk kegiatan pelepasan kami, mereka harus izin di tempat kerja mereka. Karena mereka sudah kerja, belum lulus sudah kerja. Itu di tempat kami. Bukan kalau ada pertanyaan misalnya di luar, ini nanti SMK lulus langsung kerja ya? Lala, nggak usah nunggu lulus langsung kerja. Belum lulus saja sudah bisa kerja. Ya, seperti itu. Menariknya di situ ya, berarti ketika masih belajar di SMK Wiasa pun sudah dapat pengalaman untuk nanti masuk ke dunia kerja juga, prakteknya gitu ya. Nah, kalau yang wisata tanpa berbayar justru malah dibayar. Ini maksudnya gimana nih Pak Ari? Ini Bu Greti yang lebih paham ini. Karena ini kaitannya dengan mungkin di masyarakat terkenal dengan namanya tour leader atau TL. Nah, ini monggo Bu Greti bisa menyampaikan. Jadi seperti ini, di SMK Wiasa itu kita kan ada unit produksi Wiasa Tour and Travel gitu. Nah, di Wiasa Tour and Travel ini sebagai ajang anak-anak untuk bisa praktek. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu mendapatkan secara teori, kemudian nanti untuk prakteknya itu anak-anak bisa langsung secara langsung dengan melalui lapangan. Ini Wiasa Tour and Travel itu bisa langsung membawa rombongan tour seperti itu. Jadi kan kami untuk Wiasa Tour and Travel ini kan kami Biro Perjalanan Wisata. Gitu. Jadi kami bisa melayani ada study tour, study banding, kemudian ada outing class begitu. Jadi termasuk outbound juga ya. Nah, dari situ tadi tidak berbayar tapi justru malah dibayar. Karena ketika kami melibatkan anak, nyuwun sewu misalnya membawa rombongan, itu pasti kami juga ada ini. Jadi nanti cuan itu tadi membawa rombongan untuk berwisata, itu anak-anak langsung praktek jadi tour leader, dan itu justru anak-anak bisa ikut wisata kemana-mana. Ikut healing. Tidak membayar, tapi justru dibayar sebagai tour leader seperti itu. Seperti itu. Ceritanya seperti itu. Menarik banget ceritanya. Jadi Dona pengen cerita terus ya. Kalau gitu berarti anak-anak di SMK Wiasa ini juga tadi katanya Pak Ari kan bahasa gininya healing ya. Udah sering healing berarti ya anak-anak ini ya. Ada ini nggak sih mungkin bisa disebutkan juga
ya anak-anak SMK Wiyasa itu wisata-wisatanya tuh di mana aja gitu. Semacam kayak study tour, wisata maksudnya. Study tour. Kalau untuk kelas, saya nyebutnya kelas saja ya. Kelas 10 kami ada observasi biasanya. Jadi masih pengenalan wisata-wisata sambil wisata sambil belajar. Misalnya untuk jurusan ULP kita wisatanya ini sekaligus kami observasi di misalnya bandara, atau di tempat-tempat pernah saya singgahi dulu di objek wisata, saya nyebutnya di objek wisata di Klaten, objek wisata tapi itu untuk belajar, mirip seperti ekowisata, jadi museum ekowisata seperti itu. Jadi anak-anak kami kenalkan karena mereka nantinya sebagai insan-insan pariwisata harus menguasai objek-objek wisata. Iya, seperti itu. Jadi untuk kelas 10 seperti itu. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 karena ini memang sedang ada ini terus terang saya sampaikan karena kami sedang ada perubahan pelaksanaan kurikulum yang tadinya kurikulum 2013 sekarang kami harus menerapkan IKM. IKM itu implementasi kurikulum merdeka. Nah, seperti itu. Jadi untuk kelas 11 dan 12 kami mengkaji dulu di sela-sela waktu mereka. Seperti itu. Iya, tapi kalau untuk prakteknya anak sendiri itu dari anak-anak kami siswa SMK Wiyasa itu juga pernah kemarin menghandle rombongan ke Bali ya Pak Ari. Jadi sebagai tour leader sampai ke Bali dan Wonosari sekitar kemarin. Iya, ke Bali, Wonosari itu menghandle rombongan dari instansi maupun dari sekolah lain yang akan mengadakan tour seperti itu. Luar biasa banget nih ya. Berarti para siswa di SMK Wiyasa itu sebelumnya juga sudah dibekali dulu ya. Harus. Gimana caranya untuk menghadapi atau untuk jadi pemandu wisata gitu kan, karena pasti menghadapi banyak orang juga gitu di situ ya. Banyak problemnya di situ nanti. Itu dia tantangannya di situ. Tapi pastinya sudah ada pembekalan terlebih dahulu ya. Itu salah satu tanggung jawab saya. Karena saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Ini Bu Greti ini adalah wali kelas ULP, jurusan ULP kelas 10. Jadi ketika pelajaran bahasa Indonesia, saya lebih mengenalkan atau lebih memberikan mereka kesempatan untuk belajar berbicara dulu. Di depan tidak mudah. Tadi panjenengan bilang sama Pak Ari ini grogi dan sebagainya. Lah memang seperti itu. Bahasa Indonesia bagi saya terutama untuk insan pariwisata, yang penting itu nyali dulu, yang penting itu mau dulu. Kemampuan nanti akan mengikuti. Jadi kami kenalkan untuk anak-anak kelas 10 seperti itu dulu. Jadi tidak mungkin dong kami menerjunkan anak-anak tanpa membekali apapun itu tidak mungkin. Betul. Seperti itu. Itu dia Mitra Merapi. Jadi luar biasa banget, pembekalannya juga pasti ada. Kemudian juga langsung praktek, boleh diterjunkan untuk tadi dibilang sudah membawa para wisata ke Bali, ke Wonosari gitu ya. Luar biasa banget nih Mitra Merapi. Nah, kita ngomongin soal wisata nih sekarang nih ya. Untuk kondisi wisata di Magelang dan sekitarnya ini, kondisi sekarang ini gimana nih menurutnya? Saya agak bercerita ini karena di Kota Magelang, khususnya di Kota Magelang ini, karena kami kan termasuk SMK yang berada di Kota Magelang. Jadi kami nyuwun sewu ini termasuk warga Kota Magelang juga dalam tanda kutip. Di Magelang itu sedang oleh Bapak Wali Kota sedang digalakkan namanya Pok Darwis di tiap-tiap kelurahan. Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata. Itu di tiap-tiap RW. Kelurahan dan di tiap-tiap RW itu dibentuk kelompok sadar wisata. Jadi mungkin analoginya seperti ini. Kalau saya boleh kemarin menyampaikan ketika ada Bapak dari Dinas Dispora Kota Magelang, nantinya di Magelang ini kan untuk objek wisata memang kami tidak banyak, tapi top destinasi itu kan ada di Borobudur. Betul. Nah, Magelang itu akan dibentuk semacam kalau bahasa orang-orang yang melihat, tapi ini nyuwun sewu, jangan dilihat negatifnya, tapi dilihat positifnya, semacam Las Vegas mungkin. Las Vegas. Jadi mungkin di katakanlah top destinasi nanti di Borobudur mereka akan berpariwisata, tapi mereka nanti istirahatnya, nanti mereka kulinerannya nanti akan kami tarik ke Magelang. Kami akan membuat event dan sebagainya. Nah, ketika banyak sekali wisatawan entah itu dari lokal atau dari mancanegara, kami harus menyiapkan. Salah satunya disiapkan juga warga-warganya.
Jadi dari semua lingkungan Kota Magelang itu disiapkan kelompok sadar wisata. Di tempat saya contohnya, saya berdomisili di Kelurahan Wates. Itu sekarang sedang digalakkan akan dirintis untuk rafting. Jadi di Sungai Progo sudah ada ya. Di Elo nanti kami dari Kelurahan Wates yang akan merintis. Nah, terus sumber daya itu dari mana? Salah satu kami siapkan dari SMK Wiyasa. Itu dia. Itu kami harus mencoba untuk membantu pemerintah sekitar, pemerintah setempat, Pemda setempat untuk menyiapkan kader-kader seperti itu. Nantinya kami akan mencoba untuk berkiprah di masyarakat ya, Bu Greti. Jika kami memang diminta bantuannya untuk memberikan sebuah solusi, sebuah sosialisasi bagaimana cara mengelola pariwisata yang baik, itu nanti SMK Wiyasa berkiprah di situ. Iya, jadi tugasnya SMK Wiyasa itu nanti mencetak SDM yang berkualitas di bidang pariwisata. Gitu ya, Pak. Betul. Karena dari situ iklim pariwisata di Kota Magelang dan sekitarnya nanti ini sedang semarak. Jadi semuanya sedang mencoba berlomba-lomba untuk membangun. Hampir banyak sekali kan kita tahu objek-objek wisata, tempat-tempat healing yang baru, entah itu dalam bentuk nyuwun sewu restoran, kafe dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ini kami tangkap. Jadi setelah mungkin 2-3 tahun kami dikungkum namanya pandemi, sekarang kita mencoba untuk menyemarakkan. Banyak sekali. Bahkan ini sedikit curcol ini ya Bu Greti. Kami mencoba untuk membuka tadi tempat healing baru di Kota Magelang, di sekolah kami. Tuh tempat healing baru. Jadi kami akan ada angkringan ya, Ibu. Jadi sekolah kami di malam kafe gitu kafe kaitannya dengan mungkin sekolah pencetak wirausaha dan sebagainya. Kami mencoba untuk berkontribusi untuk tempat healing malam. Jadi di tempat kami nanti akan kami kemas seperti itu. SMK Wiyasa itu kan bangunannya salah satu cagar budaya. Cagar budaya. Nah, nantinya semua daya tarik kami mencoba kemas karena cagar budaya ini merupakan bonus bagi kami sebenarnya. Bisa dijadikan untuk objek wisata budaya juga. Betul. Seperti itu. Oke, luar biasa banget nih ya kalau kita bicara soal wisata, kondisi terkini salah satunya di Kota Magelang itu harapannya kita bisa mengembangkan gitu ya. Dan tadi untuk kiprahnya dari SMK Wiyasa itu apa? Udah dijelasin sama Bu Greti ya, untuk membentuk SDM yang berkualitas gitu. Insan-insan pariwisata yang berkualitas itu tugas dari SMK Wiyasa, karena seiring dengan perkembangannya pariwisata itu kan tidak mengenal krisis terus berkembang. Jadi kita harus siap juga dengan situasi seperti itu. Jadi kita harus siap mencetak SDM yang untuk bisa diterjunkan di industri pariwisata itu sendiri begitu. Kami kalau sering main-main ke SMB ya, SMB mana itu kami sampaikan ke anak-anak kelas 9. Kami bukan sekolah pada umumnya dalam tanda kutip, karena ketika kalian melanjutkan studi, mindset masuk di SMK Wiyasa itu jangan hanya serta-merta aku main sekolah. Tapi kamu harus siap untuk menjadi tenaga untuk bisa bekerja. Jadi mindsetnya kami sudah beda. Selain menanamkan apa yang namanya selayaknya sebagai anak, sebagai peserta didik, kami menyiapkan tenaga-tenaga di bidang pariwisata, tenaga-tenaga kerja di hotel maupun nantinya adalah di biro-biro perjalanan wisata. Jadi gitu, anak-anak dari kelas 10 sudah kami tanamkan, entah itu attitude-nya, entah itu sikap, penampilannya itu juga, harus kami bentuk. Karena kalau pariwisata kan dari sikap itu harus dikembangkan juga, kemudian penampilan juga harus selalu tampil rapi seperti itu. Jadi kita sudah biasakan mulai sejak kelas 10 seperti itu. Tadi dibilang SMK Wiyasa bukan sekolah pada umumnya ya. Tapi juga di SMK Wiyasa ini pastinya untuk pengetahuan umumnya juga pasti terpenuhi juga ya kan. Nah, kali ini Dona kepo nih tentang aktivitasnya di SMK Wiyasa. Sebelum Dona masuk ke sini lagi, Dona pengen tahu nih. Jadi untuk SMK Wiyasa itu seperti biasa berangkat pagi, kemudian pulangnya untuk KBM kami mulai jam 06.55. Mulai nanti selesai kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis itu pukul 15.15. Kalau hari Jumat
sampai dengan pukul 14.20. Nah, itu karena itu tadi saya sampaikan di awal, ini adalah kurikulum yang baru, kami harus menyesuaikan jumlah harus jam. Dipadatkan iya, juga. 5 hari belajar. 5 hari belajar. Sabtu mereka belajar di rumah. Belajar di rumah. Jadi seperti itu untuk aktivitasnya di sekolah KBM-nya ya, prosesi belajar mengajarnya. Nah, tadi Dona tertarik juga nih tentang angkringan atau semacam kafe yang mau dibuka itu ya. Promosi. Ini nantinya juga untuk umum juga ya berarti ya? Kita buka untuk umum. Jadi itu juga untuk latihan anak. Nantinya kan anak-anak setelah lulus juga bisa jadi entrepreneur seperti betul, itu. Jadi kita upayakan di sekolah, kita juga mengupayakan hal-hal yang seperti itu. Jadi nantinya anak-anak sudah terbiasa. Jadi angkringan itu nanti dibuka sore hari ya. Sore. Ini masih kami godok, kami godok. Jadi mungkin nanti yang melayani di situ juga anak-anak jadi gantian. Kemudian nanti dari apa yang dijual di angkringan itu juga mungkin dari anak-anak ya gitu. Jadi yang menyediakan anak, kemudian menjual juga anak dan dijual untuk umum seperti itu. Luar biasa. Jadi kami tinggal mengawasi dan membimbing. Mantap banget pokoknya ya. Jadi di SMK Wiyasa juga dididik untuk mereka, untuk anak-anak, untuk kita yang punya jiwa entrepreneur, yang punya jiwa bisnis gitu ya. Bisa juga untuk belajar di SMK Wiyasa Magelang. Walaupun ini masih katanya Pak Ari masih digodok dulu, tapi pastinya juga akan ini ya harapannya segera bisa terlaksana. Segera, gitu. kalau itu segera. Segera direalisasikan gitu. Jadi nanti kalau misalkan Dona lagi ke Magelang gitu bisa. Boleh, betul. Silakan. Kalau siang itu di depan parkiran kami ada payung-payung. Nah, kalau malam nanti semoga ada lampu-lampu. Lampu-lampu keren nanti pokoknya. Jadi itu juga salah satu ini ya, mengenalkan juga bahwasanya SMK Wiyasa ini ke masyarakat Magelang nggak cuma di proses KBM-nya aja, tapi malam kalau ada angkringan juga suasananya tetap hidup gitu ya. Mitra Merapi luar biasa banget. SMK Wiyasa Magelang ini alamatnya di Jalan Tidar nomor 36 Kemiri Rejo Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Yang tadi udah ngobrol nih ya, baru setengah perjalanan, itu poin plusnya banyak banget. Apalagi untuk Anda nih yang punya jiwa entrepreneur, yang pengen sekolah tapi nggak sepaneng banget gitu ya, tapi pengen bisa healing juga. Nah, di sini nih tempatnya SMK Wiyasa Magelang. Kalau misalkan Dona belum lulus pun Dona pengen nih sebenarnya di sini ya. Mantap. Kali ini Dona mau ngobrol lagi nih. Ini masih pengen ngobrol sama Pak Ari ya untuk ke Bu Greti dulu aja ya. Dona geser ke Bu Greti dulu ya. Tentang sekilas Wiyasator. Ini apa nih Bu Greti? Jadi Wiyasator itu merupakan unit produksi yang ada di SMK Wiyasa Magelang, karena kita memang kan sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata ada jurusan usaha layanan pariwisata. Jadi selain usaha layanan pariwisata, kita juga ada kompetensi keahlian perhotelan. Jadi masing-masing kompetensi keahlian itu kita punya unit produksi nih. Nah, untuk yang usaha layanan pariwisata itu kita punya Wiyasator. Jadi seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, jadi Wiyasator itu merupakan biro perjalanan wisata. Jadi di situ kita bisa melayani seperti tadi yang disampaikan, ada studi banding, ada melayani paket wisata, outbound, table manner, gitu kan. Dan table mannernya kita di hotel bintang ya, hotel bintang. Hotel bintang gitu ya. Nah, itu bisa kami layani. Dan untuk unit produksi itu kita menerjunkan anak, sehingga selain dapat teori di kelas di sekolah, anak-anak langsung kita terjunkan untuk praktek menghandle rombongan yang akan tur dan sebagainya. Kemudian yang seperti kemarin kita sudah menghandle rombongan dari sekolah lain untuk tur ke Bali. Kemudian ada instansi dari MKKS itu, musyawarah kerja kepala sekolah, itu kita juga kemarin bawa rombongan ke Wonosari, itu juga anak kita libatkan langsung gitu untuk menghandle rombongan tersebut. Jadi anak bisa langsung, selain dapat teori, bisa langsung dapat prakteknya, sehingga ketika nanti anak-anak lulus itu sudah betul-betul siap bekerja seperti itu. Kemudian untuk yang unit produksi yang perhotelan itu kita juga punya. Di situ kita ada mini hotel, tapi untuk saat ini kita masih belum
dioperasionalkan untuk umum, jadi hanya masih belum untuk digarap maksimal. Iya, gitu. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa ini ya, bisa dijual untuk umum juga ya, untuk mini hotel, dan juga kami ada fasilitas restoran juga di situ untuk tempat anak-anak yang mengambil jurusan perhotelan untuk praktik seperti itu. Oke, itu tadi berarti Wiyasa Toria ini merupakan salah satu unit produksi di SMK Wiyasa. Ini tadi ada apa aja nih? Paketnya ada paket wisata, kemudian ada studi banding, studi tour, outbound, table manner juga gitu ya. Kemudian ziarah, seperti itu. Kami bisa melayani. Oke. Nah, kalau ngobrol soal jurusannya nih, dari tadi kita belum membahas ini nih ya, di SMK Wiyasa nih jurusannya apa aja nih? Oh iya, di SMK Wiyasa kita punya kompetensi keahlian. Yang pertama itu usaha layanan pariwisata, gitu. Kemudian yang kedua perhotelan seperti perhotelan. Ya, jadi ada dua kompetensi keahlian di SMK Wiyasa. Oke, itu dia ada dua kompetensi keahlian di SMK Wiyasa ya. Nah, kali ini Dona pengen ngobrol lagi sama Pak Ari ya, untuk anak-anak di SMK Wiyasa nantinya kalau misalkan mereka udah lulus, kan tadi udah ngobrol ya sebenarnya ya, bisa terjunnya kemana aja, kemudian bekalnya mau dapat apa aja gitu ya. Tapi Dona pengen ini nih dijelasin detail lagi nih sama Pak Ari, gimana nih Pak? Saya orangnya tipe yang out of the box. Jadi nek biasa-biasa wae guys, biasa gitu kan, harus luar biasa. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Greti, untuk SMK Wiyasa ini ada dua kompetensi keahlian sekarang namanya, usaha layanan pariwisata dan perhotelan. Untuk anak-anak perhotelan, logikanya perhotelan nanti mereka pasti di hotel-hotel. Tidak hanya di situ. Ya, kalau mau kemana tuh ini di hotel, tidak usah ditanyakan, saya sudah tahu. Tapi di SMK Wiyasa ini di jurusan perhotelan kami semakin luas. Ini cerita di jurusan perhotelan itu banyak anak-anak kami, alumni yang bisa kerja di kapal pesiar. Jadi mereka ikut layar. Ya, itu ikut layar bisa di kapal pesiar karena kami ada terutama untuk yang ikut kapal pesiar cruise ship itu kan materinya itu tidak jauh di perhotelan. Nah, itu ada yang bekerja di kapal pesiar. Banyak juga anak-anak kami yang ternyata kerja di rumah sakit itu ada ya, Bu. Ternyata di rumah sakit ada. Itu ada. Saya kurang tahu. Tapi ada beberapa anak itu bisa sampai di situ. Itu ternyata banyak dibekali pelajaran Bu Greti ini terpakai. Ya, pelayanan prima. Jadi saat memberikan servis di rumah sakit itu, terutama di yang VIP room, itu kan butuh tenaga yang dalam melayani pasien itu, dalam misalkan memberikan makanan itu harus pelayanan prima. Itu banyak juga anak-anak kami yang bisa diterima di rumah sakit seperti itu karena sudah ada basic keterampilan seperti itu. Dan di hotel kan ada FO, front office. Ketika ada pelanggan, ada tamu, mereka garda depan yang harus melayani. Bagaimana cara mereka bertutur kata, gestur, pilihan kata yang harus mereka sampaikan itu di perhotelan. Jadi di hotel-hotel Magelang dan sekitar banyak sekali anak-anak pariwisata, anak-anak SMK Wiyasa di situ. Itu untuk jurusan perhotelan. Nah, bagaimana untuk jurusan usaha layanan pariwisata? Nah, untuk usaha layanan pariwisata ini anak-anak banyak sekali yang berkecimpung di dunia tour leader ya, saking semangatnya. Saking semangatnya kecetit ya. Tour leader dan ada beberapa alumni dari SMK Wiyasa itu mereka punya biro sendiri. Jadi sudah diajarkan bagaimana berwirausaha. Akhirnya mereka ketika selesai menempuh studi di SMK Wiyasa, mereka mendirikan biro-biro perjalanan. Di Borobudur juga ada beberapa alumni yang dari SMK Wiyasa. Jadi entrepreneurnya jalan ya. Makanya ketika ketemu di jalan bawa rombongan dan sebagainya itu kadang-kadang ketemu teman sama-sama alumni seperti itu. Di Magelang dan sekitar, di Temanggung juga banyak sekali anak-anak dari SMK Wiyasa. Jadi prospeknya selain di perhotelan, di kapal pesiar ini ada, bisa. Kemudian di bandara juga banyak juga yang ikut ini jadi pramugari juga beberapa ada dari usaha layanan pariwisata. Jadi guru juga bisa, ada alumni karena gini Bu, sorry Mbak Duna, nggak apa-apa. Banyak sekali teman-teman guru itu yang mereka mantan lulusan dari SMK Wiyasa. Jadi
membangun sekolah, membangun alma maternya mereka, mengajar kembali di situ. Iya. Banyak teman-teman dari produktif, rekan saya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga, dulunya sekolah di SMK Wiyasa. Ya, seperti itu. Luar biasa berarti ya, banyak banget nantinya lulusan dari SMK Wiyasa yang nggak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Kerja di mana, karena pastinya juga udah dapet pembekalannya tadi. Ilmunya kalau di SMK Wiyasa itu pasti berguna. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diajari ya Bu Greti. Making bed, noto tempat tidur itu, merapikan tempat tidur. Kemudian nanti menghidangkan makanan. Itu nanti kami diajari dari pakaian, laundry, nyetrika, beauty class-nya. Banyak sekali. Cara bertutur kata, bagaimana kita harus menghadapi berbicara dengan orang dan sebagainya, itu diajarkan di tempat kami. Semua ilmu berguna. Makanya tidak heran lulusan dari SMK Wiyasa itu hampir di semua lini masuk. Seperti itu. Ya, luar biasa banget. Tadi bahkan ada disebutkan ada yang di kapal pesiar, luar biasa loh. Berarti berlayar langsung gitu ya. Nah, dari jurusan perhotelan. Karena kita sudah dapat ilmunya di situ. Itu juga merupakan salah satu prestasi juga berarti ya. Ada prestasi-prestasi lainnya nggak nih Pak? Biar Mitra Merapi juga, wah ternyata SMK Wiyasa keren gitu ya. Gini, kalau bicara masalah prestasi, saya terus terang yang saya ingat banget ini karena saya termasuk pengampu untuk ekstrakurikuler sepak bola dan futsal. Jadi semenjak saya masuk ini tahun 2010, itu kami ikut kompetisi nyuwun sewu, kalau di kota itu ada namanya Popda, antar tingkat SMA dan SMK. SMK Wiyasa pasti ikut, dan ketika ikut itu minimal kami final, walaupun final memperebutkan juara 3-4, tapi itu termasuk final. Itu untuk prestasi di bidang ekstra. Kemudian di bidang akademik, kami juga kemarin terbaru ini anak-anak kami kelas 10 si Ellen ya kalau tidak salah, ikut tim Paskib kota. Jadi hampir ketika ada seleksi, tiap tahun kami mengirimkan wakil untuk anak-anak ikut tim Paskib di kota. Karena di perhotelan, pariwisata ini fisik kan juga dilihat. Betul. Anak-anak kami itu kalau yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik. Nah, untuk Paskib itu cocok. Ada beberapa kemarin menghayati Paskib, akhirnya dia mendaftar jadi angkatan dan keterima. Ada yang jadi polisi juga. Sebagainya seperti itu. Luar biasa. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya tambahkan sedikit. Kalau prestasi, ngomong-ngomong prestasi yang paling luar biasa itu pada dulu pernah kita ini Pak juara lomba LKS tingkat nasional, juara pertama. Dan hadiahnya mobil. Luar biasa. Itu prestasi yang mobilnya masih ada sampai sekarang. Masih untuk operasional sekolah. Luar biasa ya. LKS, lomba keterampilan siswa. Untuk yang jurusan perhotelan. Tadi ngomongin soal ekstrakurikuler, boleh juga nih Pak disepil ya ekstrakurikulernya di SMK Wiyasa Magelang tuh ada apa aja? Tadi saya sudah menyebutkan ada futsal, ada sepak bola, kemudian ada ekstra seni tari, vokal grup, kemudian ada ekstra PR, public speaking ya, PR sih, public speaking. Kemudian ada lagi barista di perhotelan. Barista. Kalau untuk menunjang yang anak-anak perhotelan praktik itu. Barista. Itu ada karya tulis, ada teater. Kami merintis selain olahraga, kami juga seni. Yang paling jelas itu pramuka harus. Ini beliaunya termasuk pembina pramuka. Seperti itu. Ya, itu tadi ekstrakurikulernya juga banyak berarti ya yang bisa diikuti anak-anak dari SMK Wiyasa Magelang. Nah, sekarang ngomongin soal pengalaman atau hal yang menarik nih dari masing-masing narasumber aja ya. Dan aku pengen tanya nih sama Bu Greti dulu. Yang bikin Bu Greti mungkin sesayang itu, secinta itu sama SMK Wiyasa Magelang tuh apa nih Bu Greti? Yang pertama adalah lingkungan kerja. Jadi di SMK Wiyasa itu lingkungan kerjanya begitu nyaman. Kemudian antar teman itu toleransinya sangat tinggi. Jadi kita semacam kalau di SMK Wiyasa saya bisa mengatakan itu my second home, my second family. Jadi keluarga yang kedua itu
saya di SMK Wiasa. Seperti itu. Kalau Pak Ari? Kalau Pak Ari? Saya ceritanya agak panjang ini, tapi tidak apa-apa. Saya alumni, terus terang ini bukan dari keguruan. Saya ilmu sastra murni, sarjana sastra. Jadi mungkin kalau kata-kata saya, sikap saya sakarpe dewi ini karena saya sebenarnya basicnya orang sastra. Dulu saya kerja di finance, jadi sales juga pernah. Nah, kok tahu-tahu kerja di SMK Wiasa. Nyuwun sewu. Ini juga sedikit curcol ini. Mungkin ini juga PR untuk pemerintah. Guru ini mohon untuk diperhatikan. Guru itu sebuah profesi yang menurut saya waktu itu sebelum menjadi guru, apa toh guru gitu kan? Kok Pak Guru kok monggopit, terus nenteng ya kan? Nenteng akhirnya buku. Saya jadi guru juga karena saya dulu awalnya pingin jadi wartawan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya di SMK Wiasa. Kemudian dari tahun 2010 saya ngopo tuh kita di guru. Tapi setelah berjalannya tahun, saya apalagi ketika waktu itu saya mendengar lagu Indonesia Raya. Karena di awal kami kan ada pembiasaan untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Semua warga SMK Wiasa harus berdiri ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Saya dalam hati ini bertanya-tanya, mungkin ini waktunya saya berkontribusi untuk lingkungan, berkontribusi untuk kota saya, dan yang paling penting ini berkontribusi untuk bangsa dan negara saya. Banyak sekali anak didik di depan saya, banyak sekali tanggung jawab, beban ini di pundak saya. Ketoknya gampang, tapi ternyata ada sejumlah 347 generasi muda yang harus saya arahkan, karena generasi sekarang ini sudah berbeda. Makanya kebanggaan saya, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara saya. Untuk itu sampai saya bercita-cita ini sampai nanti mungkin kalau guru kan pensiunnya 60 tahun ya Bu. Tapi semoga saya tetap diberikan kesehatan, saya tetap bisa berkontribusi di SMK Wiasa untuk menyiapkan generasi-generasi muda. Saya tidak rela ini bangsa dan negara saya menjadi bangsa dan negara yang tidak berkontribusi maksimal. Itu kebanggaan. Makanya saya jadi guru bahasa Indonesia karena saya cinta Indonesia. Iya, luar biasa banget nih ya. Apa namanya tadi Pak Ari dari 2010 ya? 2010. Berarti udah 13 tahun ya? Tidak terasa ya. Biasa ya. Oke, luar biasa banget nih. Nah, untuk selanjutnya ini kan juga udah mau masuk ini ya, ajaran baru ya. Mungkin di SMK Wiasa juga boleh nih dikasih informasi, barangkali Mitra Merapi juga tertarik gitu ya, pengen mendaftarkan anaknya, saudaranya atau dirinya sendiri untuk masuk ke SMK Wiasa. PPDB-nya nih. Silahkan. Iya. Untuk PPDB di SMK Wiasa Magelang itu kita sudah buka pendaftaran sejak bulan Maret ya. Sejak bulan Maret kita sudah buka pendaftaran, dan sudah beberapa yang banyak yang ini ya Pak ya, yang sudah masuk gitu. Jadi untuk pendaftarannya kita bisa melalui online gitu. Kemudian juga bisa datang langsung ke SMK Wiasa Magelang itu pas jam kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu untuk proses pendaftarannya mudah sekali. Jadi nanti bisa datang langsung ke SMK Wiasa Magelang, kemudian mengambil formulir pendaftaran. Setelah itu dari formulir pendaftaran itu dilengkapi beserta dengan syarat-syaratnya. Kemudian nanti saat itu juga bisa dilakukan tes wawancara, wawancara siswa seperti itu. Kemudian nanti ditunggu beberapa menit, nanti langsung diumumkan dari hasil tes wawancara itu apakah diterima atau tidak sebagai siswa SMK Wiasa Magelang. Kemudian setelah itu nanti dilanjutkan, apabila diterima dilanjutkan dengan wawancara orang tua kaitannya dengan administrasi dan yang lain-lain. Kemudian setelah itu sudah selesai, bisa langsung pulang dengan membawa seragam. Jadi kami nggak ribet ya, one day service. Saya baru mau bilang itu, one day service. Jadi bisa 1 hari selesai untuk pendaftaran. Mungkin teman-teman peminat yang mau mendaftar ke SMK Wiasa hadir dengan mengajak orang tua. Itu kami akan memproses secara cepat one day service. Misalnya kalau orang tua bapak sibuk dan sebagainya, nanti kami bisa melayani online ya Bu Greti. Jadi untuk wawancara online orang tua itu bisa juga kami fasilitasi secara online. Seperti itu. Vcall
telepon gitu. Saya pernah. Bisa ya. Bisa. Oke, jadi untuk Mitra Merapi nggak perlu nunggu berhari-hari untuk ini ya. Biasanya kan ada yang laporan diterima atau tidak itu harus menunggu gitu ya. Tapi kalau di SMK Wiyasa tadi one day service. Jadi satu hari bisa langsung pulang membawa seragam gitu ya. Oke, luar biasa banget nih. Mitra Merapi menarik banget. SMK Wiyasa Magelang memang betul ini sebagai Wiyasa sekolah wisata ya. Tadi udah dijelasin banyak banget tentang seluk-beluknya, kemudian hal yang menarik, bahkan apa aja siswa-siswanya prestasinya, ada yang di kapal pesiar, luar biasa banget. Di sini Dona pengen ini nih, minta sebelum Dona akhiri podcast hari ini, mungkin dari Ibu Greti nanti bisa ke Pak Ari juga bisa memberikan closing statement nih untuk Mitra Merapi, silahkan. Oke, baik, untuk Mitra Merapi, kami tunggu kedatangannya di SMK Wiyasa Magelang. Jangan menyesal kalau nantinya tidak bergabung dengan SMK Wiyasa Magelang, karena kami SMK Wiyasa Magelang sekolah senang wisata. Jadi nanti tentunya Mitra Merapi akan bahagia sekolah dari SMK Wiyasa Magelang, karena kami dari SMK Wiyasa Magelang selalu melayani dengan hati seperti itu. Oke, bisa langsung Pak Ari. Ya, seperti saya singgung tadi di awal, SMK Wiyasa ini adalah sekolah yang out of the box. Jadi sekolah yang luar biasa. Mencoba untuk menyiapkan generasi muda yang luar biasa juga. Kalau kalian katakanlah warga-warga di sana ada yang masih bingung sekolah, ada yang bingung saya mau harus bagaimana, saya mau cari uang dan sebagainya, tidak usah bingung. Kami di SMK Wiyasa menawarkan masa depan, menawarkan hari-hari yang indah untuk kalian belajar, bersekolah, menyiapkan masa depan. Gitu. Oke, sebelum Dona tutup lagi, tadi jargonnya di awal apa itu tadi? Wiyasa bisa. Oke, Wiyasa bisa Mitra Merapi. Tadi juga ada nih di belakang bajunya Pak Ari dan Bu Greti ini ada sesuatu nih. Wiyasa sekolah senang wisata. Oke, itu dia Mitra Merapi. Luar biasa banget. Guru-gurunya aja seasik ini loh ya. Ya, oke. Jadi gak kerasa banget nih udah ngobrol banyak tentang SMK Wiyasa Magelang ya. Semoga juga Pak Ari, Bu Greti ini betah-betah di SMK Wiyasa, terus juga SMK Wiyasa semakin maju. Amin, kemudian banyak siswanya dan juga lulusannya dari SMK Wiyasa ini nantinya bisa memiliki masa depan yang cerah semuanya ya. Oke, Mitra Merapi, terima kasih untuk Anda yang setia untuk mengikuti obrolan kita di hari ini bersama narasumber kita. Ini tadi ada Bapak Ari Pramudiatno, kemudian ada Ibu Greti Puspadani. Mereka ini beliau ini dari guru yang ada di SMK Wiyasa Magelang ya. Alamatnya di Jalan Tidar nomor 36 Kemiri Rejo Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih semuanya, selamat bertemu kembali di podcast Merapi Indah selanjutnya, dan juga jangan lupa selalu bersyukur setiap hari, subscribe channel Merapi Indah TV. Terima kasih semuanya, selamat bertemu kembali.